Halo Kak. Halo. Sebelumnya terima kasih banyak nih kepada kakaknya yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir untuk berbincang-bincang kepada kita. Dari tak kenal maka tak sayang, maka dari itu kita harus berkenalan dulu. Dari nama kakaknya itu siapa dan instansi terakhirnya itu apa ya? Nama saya Alino Pradesa dan instansi terakhir saya SMA. Oke, karena dari kakaknya sudah berkenalan, alangkah baiknya dari kita pun berkenalan. Perkenalkan, nama saya Indah Lestari dan rekan saya Sifani dan saya Nabila. Oke, tadi kita udah berkenalan, sekarang kita langsung masuk ke topik pembahasan kita nih. Nah, tujuan kakak datang ke sini itu untuk bertemu dengan kita itu apa ya tujuannya dan kebutuhan yang kakak ingin capai itu apa? Oke, kalau tujuan saya itu saya suka banget hobi traveling. Jadi saya merasa saya ingin menyimpan memori tujuan saya di handphone atau di file yang khusus gitu. Karena saya mau memberikan diri saya selanjutnya. Dan saya merasa juga ketika saya mendalami videographer itu adalah langkah awal sebagai saya menjadi content creator. Dan walaupun content creator itu adalah bukan rezeki saya, seenggaknya saya dapat public speaking dari itu. Jadi menurut saya kebutuhan dan saya itu sangat penting untuk kehidupan sendiri. Journey saya. Dari penjelasan kakak tersendiri nih, sebenarnya kita udah mulai menangkap nih bakat kakak itu sebenarnya sudah mulai ada nih dari kakak mau menjadi seorang ya videographer dan public speaking terus juga edit. Nah itu tuh kita udah lihat kalau sebenarnya kakak ini mau loh untuk lebih meningkatkan lagi bakat tersebut. Nah, oleh karena itu kita di sini ingin membantu dan memberikan pelajaran terkait dengan public speaking, juga videographer maupun editor. Oke, karena tadi di sini kamu bilang kebutuhan kamu itu ingin menjadi content creator dan atau videographer itu, langkah utama yang harus kamu penuhi itu sebenarnya untuk menjadi content creator itu meningkatkan kepercayaan diri kamu. Dengan kamu mempunyai kepercayaan rasa yang tinggi, kamu bisa menguasai public speaking dan kamu bisa out untuk di mana saja gitu. Misalnya kamu akan bisa membuat tag video tanpa kamu kayak merasa minder atau merasa malu-malu. Nah, untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri itu, kamu harus mengenali potensi dan kelebihan diri kamu. Jadi apa saja sih yang kamu suka atau kelebihan dari diri kamu? Apa sih kayak misalnya kamu suka berbicara atau misalnya kamu suka hal-hal yang unik itu bisa menjadi suatu kelebihan dari diri kamu sendiri dan itu bisa menjadi personal brand kamu sebagai content creator nantinya. Nah, kita bisa mulai dari hal-hal kecil kayak misalnya kayak kamu bisa berbanyak kosakata atau berbicara dengan orang lain dan itu bisa membuat kita mendapat kepercayaan diri kita sendiri. Nah, dengan kita udah mempunyai kepercayaan diri kita yang tinggi, kita bisa langsung mempunyai public speaking yang lumayan bagus. Kayak yaudah kamu dengan rasa percaya diri kamu sendiri itu yang tinggi, kamu kayak udah gak mikirin gimana tanggapan orang lain, kamu udah kayak percaya diri dan kamu udah bisa ngomong apa yang pengen kamu ngomongin. Nah, cara mengembangkan kemampuan public speakingnya setelah kita mencapai kemampuan rasa percaya diri kita yang tinggi, cara mengasah public speaking itu kita bisa latihan di depan cermin. Kayak yaudah kamu bisa ngomong apa yang diri kamu ngomongin dengan poin-poin, tahu poinnya, terus kamu latihan di depan cermin gimana. Nah, bisa juga untuk mengevaluasinya dengan cara merekam diri kamu sendiri. Kayak misal kamu kayak membahas topik apa, terus kamu videoin, terus kamu rekam, terus udah kamu berbicara di situ dan bisa menjadi evaluasi nantinya. Kayak kamu nonton videonya ulang lagi, terus nanti kamu bisa mengoreksi apa sih yang kurang dari public speaking kamu tadi. Dan latihan membaca dengan suara yang lantang. Dan buat catatan pembicaraan yang penting. Kayak sebenarnya poin dari public speaking itu kayak kita harus tahu dulu apa sih yang mau kita omongin, kayak poin-poinnya apa yang kita mau sampaikan ke orang lain kayak gitu. Nah, dari situ tuh kan kita udah tahu apa yang kita mau omongin, nanti kita akan tahu juga pembahasannya itu bakal gimana dengan lawan bicara kita. Sebenarnya sesimpel itu aja sih. Tapi kalau aku dari Mas Dino ini, kamu sudah mempunyai potensi gitu. Kayak cara gestur kamu berbicara, gestur kamu merespon orang lain tuh kayak udah ada rasa percaya dirinya dan udah mempunyai public speaking yang bagus. Makasih banyak. Jadi gimana Mas Dino, apakah itu cukup membantu banget karena saya baru tahu loh kita bisa dengan latihan dengan aja kita bisa melatih berapa sih, apalagi yang merecord diri sendiri itu penting. Wah, penting banget sih baru tahu. Oke. Jadi kita bisa tahu nih cara ngomong kita tuh gimana, kita bisa melihat diri kita sendiri, dan kita bisa memperlihatkan intonasi
public speaking, sekarang kita mulai masuk ke videografi dengan kamera ini. Sebelumnya saya mau tanya nih, dari Mas Dino sendiri ini ada keinginan gak sih kayak Mas Dino kan hobi nih jalan-jalan, senang banget traveling, nah pasti kan itu bakal memotret atau menangkap semua memori itu. Nah, dari Mas Dino lebih pengen banget gak sih lebih menggunakan kamera ini daripada handphone gitu? Pengen banget, apalagi kamera tuh keren gak sih filmnya, kayak ih gila keren banget nih yang kamera, walaupun sebenarnya belum tentu bisa Karena kamera tuh punya tone filternya sendiri dong. Kalau HP kan dia tuh HP sebenarnya emang bagus ya, tapi kalau kamera tuh dia tuh beda gitu loh tonnya. Oh, belum tahu. Oke. Jadi sekarang kita mulai nih memahami fungsi dasar kamera M10 ini. Oke. Yang pertama itu di sini tuh pasti kita kalau awal-awal kita mau menggunakan kamera atau mau memotret sesuatu, pasti kan kita bakal fokusin dulu ke objeknya. Nah, di kamera ini tuh ada objek AF atau autofocus. Autofocus itu kayak dia ini kalau misalnya kita ituin ke objek yang pengen kita potret, dia itu langsung autofocus kayak ngejepret sendiri. Nah, kalau biasanya untuk kita mengatur fokus ini arahin titik fokus di layar LCD ini, kita arahin ke objek ini, terus kita fokuskan nih, lalu kita tekan tombol ini yang ini, terus kita potret objek yang mau kita potret. Terus kamera ini juga mendukung terus AF itu kan tadi udah saya sebut autofocus. Nah, jadi kamu tuh bisa langsung kayak sentuh layar yang pengen kamu potret gitu. Jadi dia kayak bener-bener fokus tadi ngejepret gitu. Iya. Terus di sini juga ada exposure. Exposure itu sebenarnya bisa ada di mana aja, bukan di kamera. Di HP pun ada kan exposure itu. Nah, di exposure kamera Canon M10 ini diatur melalui kombinasi IOS, shutter shape, dan juga temperatur. Tajam banget ya. Ya. Terus kalau exposure juga kamu bisa disesuaikan nih dengan exposure yang kamu mau. Kayaknya di kamera juga ada fungsi ISO. Terus ISO ini mengatur sensitif sensor kamera terhadap cahaya. Terus misalnya ISO ini rendah. ISO rendah itu ada di 100 sampai 400. Ini membuat gambar kayak lebih jernih gitu. Cocok di kalau ISO 100 sampai 400 ini cocok untuk pencahayaan yang cerah gitu kayak di luar lingkungan ya outdoor. Kalau yang ISO tinggi itu biasanya 800 ke atas. Itu kayak meningkatkan kayak gelap-gelap gitu loh. Jadi dia tuh bisa nangkep cahaya yang gelap terus di kondisi yang gelap juga kayak gitu. Tapi kalau misalnya kamu mau hasil yang terbaik, kamu tuh harus gunain di ISO rendah yang paling 100 sampai 400 gitu. Nah, itu juga harus di kondisi yang cahaya yang cukup terang gitu kayak bagus. Kalau misalnya di gelap tuh mungkin kurang bagus sih. Nah, selanjutnya juga ada menyesuaikan white balance. Ini tuh kayak mengatur reproduksi biar warna misalnya kita motret warna putih. Nah, warna putih ini biar terlihat kayak sempurna gitu loh, nggak tercampur sama warna-warna kuning, hijau atau biru gitu. Ya, jadi ini tuh mencegah video atau foto kayak kecampur gitu warnanya. Jadi kayak dia benar-benar fokus sama satu warna itu tersebut. Oke. Dari kamu sendiri nih, tadi udah aku jelasin berbagai macam metode dan teknik dari kamera ini. Ada gak sih masukan atau kamu pengen banget gak sih jadi nyobain kamera ini? Pengen banget karena dari dengar banyak fiturnya ya, jadi kayak penasaran gitu apakah worth it itu untuk dia pelajari gitu ya. Dan ya karena kamera sama HP kan pasti terbilang beda dari misalnya hasil kameranya, hasil fotonya, juga efek-efeknya. Di kamera itu efeknya terlalu banyak. Kalau masukan sih udah cukup sih. Terima kasih. Nah, setelah mempelajari cara public speaking sama cara menggunakan kamera, nah kan kalau mau jadi content creator itu kita juga perlu mengedit video, karena kan video itu kan pasti kita ngeditnya panjang kan. Nah, kita tuh fungsinya mengedit video ini untuk proses menyusun, memotong atau memperindah rekaman agar menjadi konten yang lebih menarik untuk ditonton gitu sama audiensnya kan. Terus juga sebagai content creator, kemampuan mengedit itu tuh penting banget karena untuk menentukan kualitas dari daya tarik video. Jadi tuh videonya jadi lebih menarik, jadi kan lebih kayak orang tuh lebih terkesan mes sama video yang kita bikin gitu. Terus materi utama dari mengedit video ini tuh yang pertama ada pemotongan video, dimana memotong bagian yang nggak perlu agar video itu jadi lebih singkat dan lebih fokus ke hal-hal yang emang mau diperlihatkan gitu. Terus yang kedua itu ada penyusunan klip, dimana menyusun potongan video
sesuai alur cerita, misalnya kayak video ini bakalan ada di awal, terus ada di bagian proses sama di bagian hasil akhirnya. Nah, materi selanjutnya itu ada menambahkan musik. Jadi kan kalau misalnya cuma video kita doang kan boring banget kan, bosan banget. Nah, jadi kayak kita tuh butuh musik tambahan gitu sebagai latar biar lebih emosional aja gitu loh video yang di Alexa. Terus kita tuh butuh teks sama judul kan, pasti biar kayak orang tuh lebih penasaran lah sama video yang kita bikin kan, lebih terkesan lah kayak oh ini videonya bagus nih karena dari judulnya aja udah bagus gitu kan. Terus kita juga butuh efek visual atau transisi, jadi kayak biar video itu nggak monoton kan, kayak cuma merekam video doang kan pasti kan bosen dong ngeliatnya. Nah kita juga butuh efek visual sama transisi. Nah yang lainnya ada ekspor dan unggah. Jadi kayak misalnya setelah kita membuat edit video itu dari awal sampai akhir, kita juga kan pasti kan menyimpan hasil video itu kan dengan kualitas yang baik, terus kita bisa langsung diunggah ke sosial media. Nah kalau buat edit video ini karena apa ya, kita tuh pakai metode yang lebih gampang gitu kan kita kan punya handphone kan, dan kalau di handphone itu kan lebih mendukung, maksudnya lebih mudah gitu kalau kita pakai aplikasi yang namanya CapCut kan. Ya, itu kan juga ramah banget nih kalau buat anak yang memang baru belajar buat pakai dia baru pemula gitu, karena kita bisa pakai HP buat editnya, dan kayak kalau dari HP kan pasti kita udah tahu lah cara edit, maksudnya cara penggunaan HP dan Betul. Nah setelah dikasih penjelasan kayak gini, dari Mas Lima sendiri apa ada yang masih kurang mengerti atau ada yang masih kayak Kalau ngerti sih ngerti ya, kalau cuma penasaran sih, apa cuma CapCut doang aplikasi yang bisa saya gunain. Misalnya saya lagi nggak bawa HP kan nggak semestinya, tapi saya bawa HP terus, tapi kan ada waktunya kayak saya bosen gitu, saya pengen nyoba laptop. Kalau laptop bisa aja ya. kalau dari ya di laptop itu juga sebenarnya bisa, dan banyak aplikasi yang memang bisa digunakan buat editing video gitu. Dan itu biasanya apa ya, pakai aplikasi Adobe Premiere biasanya itu juga itu emang yang mendukung di laptop kan. Nah, CapCut juga ada aplikasinya support di laptop. Jadi kalau misalnya mau edit pakai aplikasi CapCut, bisa di laptop. Ya, bisa. Nah, cuma nyambungin akun kita balik. Ya. Oke. Makasih banyak ya. Ya, makasih juga ya sepanjangnya. Oke. Nah, kerasa ya kita udah ada di penghujung acara, padahal penjelasan dan pembelajaran kita kali ini tuh sangat-sangat seru dan benar-benar sangat bermanfaat sekali. Dari Mas Dino sendiri nih, ada nggak sih kayak feedback atau apa yang ingin Mas Dino sampaikan terkait dengan pembelajaran yang udah kita pelajari hari ini? Ada banget dong, yang pastinya saya lebih terbuka dengan videografer ini. Yang saya notabene tahu cuma videografer apa sih, cuma video ini doang, toh udah nggak perlu belajar public speaking, tekniknya, terus juga nggak perlu belajar fitur kamera. Ternyata ada hal lagi yang saya pelajari di sini, dan banyak ternyata ya. Dan saya dengar ini jadi menarik sih, lebih ke kayak lebih jadi tertantang sih, iya, kebangun gitu. Jadi saya lebih seru sih kayaknya sih untuk dalam ini, jadi saya suka sih sama materi ini. Respon dan feedbacknya kita terima dengan sangat positif. Terima kasih kepada Mas Dino udah menyempatkan untuk belajar bareng kita dalam pelatihan public speaking dan juga videographer maupun